Baik, selamat pagi Bapak ucapkan kepada anak-anak sekalian, anak-anak kelas 7. Baik, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang norma dan keadilan, yaitu materi bab 2. Di buku paket itu ada di halaman 33. Sebelum Bapak menjelaskan secara singkat materi tentang norma dan keadilan, Bapak ingatkan kepada kalian, jika tidak perlu jangan keluar, kemudian kalaupun terpaksa keluar menggunakan masker, dan yang paling penting menjaga kesehatan diri kalian sebaik-baiknya. Anak-anak, mengingat ulangan umum sudah semakin dekat, maka di bab 2 itu tentang norma dan keadilan Bapak akan menjelaskan poin-poin penting yang harus kalian pelajari di rumah. Nah, perhatikan anak-anak di halaman 33. Di halaman 33 itu ada materi tentang norma dan keadilan. Silahkan dilihat di halaman 34. Di sana ada materi tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ada poin 1 yaitu pengertian tentang norma. Kemudian anak-anak bisa memperhatikan di halaman 36. Anak-anak, Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Norma itu adalah kaidah, aturan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari norma itu adalah untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan. Dalam bahasa yang sederhana anak-anak, norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur agar manusia itu hidup secara teratur, agar manusia itu bisa menjalankan hak dan kewajibannya secara tertib dan teratur tanpa melanggar hak-hak orang lain. Anak-anak, silahkan dilihat di halaman 37. Halaman 37 di buku paket halaman 37. Nah, di dalamnya ada macam-macam norma. Macam-macam norma itu anak-anak perhatikan, ada norma kesusilaan, lihat di halaman 38, ada norma kesopanan, lihat di halaman 41 ada norma agama, kemudian lihat di halaman 43 itu ada norma hukum anak-anak ya. Baik, Bapak jelaskan singkat ya, apa itu norma kesusilaan, apa itu norma kesopanan, apa itu norma agama, dan apa itu norma hukum. Baik, yang pertama anak-anak perhatikan di halaman 37. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari kata susila. Susila artinya hati nurani. Bisa artinya juga susila bisa artinya juga rasa malu. Jadi norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Nah, kalau Bapak membuat kata-kata kuncinya, norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani. Nah, itu kata kuncinya. Masih tentang norma kesusilaan. Apa sanksinya kalau orang melanggar tentang norma kesusilaan? Maka sanksinya adalah dia akan merasa bersalah. Dia akan merasa bersalah terhadap hati nuraninya. Kemudian anak-anak perhatikan di halaman 38, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan berasal dari kata sopan. Istilah sopan atau kesopanan itu sudah sangat erat kaitannya anak-anak di telinga kita setiap hari. Kadang orang mengatakan kita harus sopan, guru mengatakan anak-anak kalian harus sopan kepada orang tua, kepada guru, dan kepada orang yang lebih tua. Sopan itu artinya kita melaksanakan hal-hal yang
berkaitan dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kalau di masyarakat kita atau biasa disebut dengan budaya timur, kita harus sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, pengertian norma kesopanan itu adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi lagi, norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari, di halaman 38. Jadi dari mana norma kesopanan itu bersumber? Kalau norma kesusilaan tadi itu kan sumbernya dari hati nurani, dari bisikan hati manusia. Nah, kalau norma kesopanan itu sumbernya dari tata kehidupan atau budaya di masyarakat. Misalnya budaya di masyarakat kita itu adalah orang yang muda itu harus menghargai orang yang lebih tua, itu budaya kita. Kemudian anak-anak perhatikan di halaman 39. Nah, di situ anak-anak bisa memperhatikan anak itu menyalami, mencium tangan gurunya. Apa sanksinya anak-anak kalau seseorang melanggar norma kesopanan? Sanksinya adalah seseorang itu akan dikucilkan, seseorang itu dianggap tidak sopan, seseorang itu akan, bahkan di beberapa kebudayaan tertentu itu ada yang lebih ekstrim, rasanya lebih kejam, itu biasanya orang itu dipasung atau disuruh tidak bergabung dengan masyarakat umum. Itu sanksinya. Anak-anak perhatikan di halaman 41, kita ke norma agama. Norma agama adalah norma atau kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan, atau biasanya disebut dengan berasal dari Tuhan, kitab suci, kemudian dari wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada para nabi. Nah, misalnya dalam setiap agama itu kan mengenal utusan Tuhan. Saya di dalam Kristiani itu mengenal ada Nabi Musa, ada Nabi Yakub, Nabi Adam. Nah, semua nabi-nabi itu adalah utusan Tuhan yang menyampaikan kaidah atau peradaban hidup yang bersumber dari Tuhan. Jadi kalau ditanyakan atau ada soal yang berbunyi norma yang berasal dari wahyu atau dari utusan Tuhan, itu adalah disebut dengan norma agama. Nah, apa sanksinya bila seseorang melanggar norma agama, anak-anak? Ya, sanksinya orang akan merasa sangat berdosa. Orang akan merasa dia nanti akan mendapat siksaan di neraka. Selain itu juga orang akan merasa dia bersalah dan sebagainya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang terakhir anak-anak ada norma hukum. Nah, norma hukum itu di halaman 43 anak-anak. 43. Nah, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia, pergaulan di masyarakat, dan yang dibuat oleh badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Bapak membuat kata-kata kuncinya di sini ya. Mungkin itu pengertiannya terlalu panjang, tetapi Bapak membuat kata-kata kuncinya. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga resmi negara dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di masyarakat. Nah, norma hukum itu punya ciri khas tersendiri dengan norma-norma yang lainnya, dengan norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan. Kalau norma hukum itu sifatnya memaksa, kedua sifatnya harus dipatuhi, dan
berlaku untuk semua. Nah, kalau norma-norma yang lain itu kan tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Baik anak-anak, Bapak cukupkan sampai di sini dulu tentang materi pengertian norma dan macam-macam norma. Bapak akan menyampaikan materi selanjutnya di sesi selanjutnya, nanti akan Bapak sampaikan di lain waktu. Demikian penyampaian singkat Bapak tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.